Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di channel saya, Rens Vlogger. Nah, pada hari ini saya ingin pergi ke salah satu wisata yang ada di Kota Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Nah, kebetulan untuk wisata ini cukup terkenal di Kota Nganjuk ya, teman-teman. Namanya adalah Jolotundo, teman-teman. Gimana keseruan perjalanannya? Yuk ikuti terus dan simak videonya. Capcus. Di sore hari ini yang sangat-sangat cerah, saya memutuskan untuk pergi ke salah satu wisata yang tadi sudah saya sampaikan di awal video, namanya wisata Jolotundo, teman-teman. Itu berada di kaki Gunung Wilis yang berada di Kota Nganjuk. Nah, seperti ini kawasan desa-desa atau perkampungan di wilayah Kota Nganjuk. Sangat asri, sejuk, dingin, dan minimnya dari polusi kendaraan-kendaraan besar ya, teman-teman. Jadi ini tadi saya merencanakan ke sini karena tumben kok ini ndak hujan. Biasanya sore itu udah mendung turun hujan. Jadi saya memutuskan mumpung terang, saya ingin naik ke wisata Jolotundo, teman-teman. Oh iya teman-teman, bagi kalian kalau ada saudara di Nganjuk atau mungkin lagi ke arah Nganjuk, boleh mampir ke rumah saya ya teman-teman. Dan kebetulan rumah saya itu ada di Kota Nganjuk, tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Lojeret. Monggo kalau mau mampir-mampir, kalau mau ngopi-ngopi boleh deh. Hehehe. Nah, sebetulnya jalan yang saya lewati ini bukan jalur utama. Kalau teman-teman dari Kota Nganjuknya mau ke wisata Jolotundo, teman-teman. Karena ini saya lewat jalan pintas, karena kebetulan di jalan utamanya lagi ada perbaikan jalan. Jadi saya memutuskan untuk lewat sini. Ya, enggak apa-apalah lewat-lewat pelosok. Pemandangannya juga bagus. Tapi kalau saran saya kalau teman-teman pakai mobil besar sih lewat jalan utama aja ya teman-teman. Karena di sini tadi ada jembatan itu yang ukurannya itu sangat sempit, teman-teman. Jadi kalau pakai mobil yang besar itu nanti takutnya nggak muat. Kalau pakai mobil LCGC yang kecil, insya Allah muat, jadi bisa untuk lewat sini. Ya, beginilah suasana di desa ya teman-teman, sangat-sangat asri. Jadi kadang saya itu kalau lagi kerja di kota,
saya itu yang keinget itu pasti di kampung, kangen kampung, pingin balik ke kampung. Siapa nih teman-teman yang posisi sekarang lagi kerja di kota, tapi setiap sebulan sekali atau seminggu sekali pasti pulang ke kampung. Nah, seperti saya ini yang kebetulan kerja di Surabaya, dan saya kalau hari Sabtu Minggu saya libur, saya pasti pulang ke Nganjuk. Karena tempat ternyaman, tempat terindah, tempat untuk menentangkan pikiran itu bagi saya ya di kampung halaman, teman-teman. Ayo, siapa nih yang sama? Hehe. Nah, di depan ini adalah jalan utama apabila teman-teman dari Nganjuk Kota atau dari Kediri pun bisa lewat sini ya. Nah, karena tadi jalannya kebetulan masih dalam perbaikan, rusak, jadi saya putuskan untuk lewat jalan tembusan. Nah, setelah pertigaan tadi jalannya sangat mulus, teman-teman. Walaupun sebagian kecil masih banyak yang berlubang, teman-teman. Oh iya, di sini dulu teman-teman adalah jalur utama ketika teman-teman mau berwisata yang namanya Roro Kuning. Jadi Roro Kuning ini adalah wisata air terjun yang dulunya cukup ngehit di Nganjuk ya teman-teman, tapi cuman belakangan ini sekarang sudah sepi peminat. Jadi setelah dibukanya wisata Jolotundo ini, yang rame sekarang Jolotundonya. Oh ya teman-teman, Nganjuk ini kan dijuluki sebagai kota angin, tapi memang benar sih, di Nganjuk ini apabila musimnya tiba anginnya itu sangat kencang, teman-teman. Jadi sering perubahan cuaca itu mempengaruhi kesehatan kita, teman-teman. Apabila teman-teman belum terbiasa di sini, kalau lagi musim angin, jaga-jaga kesehatan ya teman-teman. Di Nganjuk ini sangat-sangat ngangen nih teman-teman. Saya sebagai asli warga Nganjuk ini sungguh bangga teman-teman bisa lahir di kota Nganjuk. Ya gimana, di kampung ini apa-apa masih murah teman-teman. Walaupun standar UMR di sini juga masih tergolong rendah, cuman untuk makanan, minuman yang dijual di daerah-daerah sini masih tergolong murah. Saya menemukan banyak teman-teman, harga nasi pecel masih 5.000, 6.000, itu masih banyak teman-teman di sini. Ya, untuk akses ke Jolotundo ini jalannya tergolong mulus ya, karena kan sudah dicor, dan untuk tanjakannya pun juga tidak curam sekali gitu ya teman-teman. Jadi landai gitu. Jadi teman-teman pakai motor lama atau motor yang terbaru itu insya Allah masih kuat teman-teman untuk pergi ke wisata Jolotundo yang ada di lereng-lereng pegunungan Gunung Wilis. Nah, di depan ini ada jeep parkir ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fasilitas juga atau wahana yang ada di Jolotundo. Apabila teman-teman ingin naik jeep bisa sewa di sana. Untuk reservasi saya sendiri kurang tahu ya teman-teman, karena ini saya juga baru berapa kali ke wisata Jolotundo, dan kemarin itu masih belum ada. Nah, sekarang dengar-dengar sih di Jolotundo sudah ada jeep untuk disewakan teman-teman.
Nah, setelah ini di depan kita memasuki yang namanya Alas Dowo. Alas Dowo ini adalah sebutan dari orang lokal sini, teman-teman. Di sini banyak warung-warung, banyak tempat makan untuk beristirahat. Jadi di sini itu warungnya ada sungainya, teman-teman. Jadi kalau mau ngajak anak untuk bermain air atau mandi-mandi di sungai, itu bisa diajak ke sini, bisa beristirahat di sini sambil ngopi, makan. Hawanya di sini juga sejuk, teman-teman. Enak pol wis. Dan apabila teman-teman ini adalah pecinta buah durian, kalau lagi musimnya teman-teman bisa di sini, bisa beli di sini, teman-teman. Ini banyak banget yang jualan daerah sini. Cuman ini kayaknya kok belum musim ya, teman-teman. Kok saya lihat di pinggir-pinggir jalan ndak ada yang jualan. Tapi ini kalau lagi panen, teman-teman, daerah sini itu wah banyak sekali yang jualan durian. Untuk harga juga relatif juga ya, teman-teman. Dari harga 30 sampai harga 100, 200. Nanti tinggal menyesuaikan, teman-teman. Jadi apabila waktu musimnya teman-teman pergi ke Jolotundo, kalau pulang bisa bawa oleh-oleh, teman-teman. Dan sedikit info, teman-teman, kalau di Jolotundo ini kita tidak dikenakan tiket untuk masuk ya, teman-teman. Hanya untuk parkir kendaraan. Dan dilarang membawa makanan dari luar, teman-teman. Jadi harus kita beli dari dalam. Jadi tidak boleh kita bawa makanan dari luar dimakan di dalam, tidak boleh. Itu, teman-teman. Yap. Sebentar lagi kita sudah memasuki kawasan wisata Jolotundo. Nah, tanjakannya enak tuh, teman-teman, tidak terlalu curam. Jadi motor tua pun insya Allah masih bisa naik ya, teman-teman. Jalannya juga enak kok. Cuman tadi yang di bawah aja yang sedikit bergelombang dan berlubang. Nah, di depan ini adalah pintu masuknya. Kita dikenakan biaya parkir aja sebesar Rp5.000 satu motornya, teman-teman. Kalau mobil kayaknya sih 10.000 kalau nggak salah, teman-teman. Ya, kita bayar parkir dulu. Yap.
aman gini. Nah, yuk kita cari tempat untuk memarkirkan sepeda motor. Di mana ya teman-teman tempatnya yang aman? Soalnya kan ini parkirannya kayak naik turun gitu teman-teman. Jadi cari yang tempatnya bener-bener datar supaya motornya nanti aman teman-teman. Kita cari dulu tempat parkirnya. Ini jam segini sudah ramai teman-teman, apalagi nanti malam pasti lebih ramai lagi. Di sini memang kalau sore itu enak gitu teman-teman, jadi hawanya itu seger sejuk gitu. Iya teman-teman, kita sudah nyampe nih di wisata Jolotundo yang cukup terkenal di kota Nganjuk ya teman-teman ya. Jadi di sini itu basicnya kayak seperti perkemahan gitu. Ada kafenya juga. Nah, ada apa? Ada sungai. Enak di sini teman-teman. Dingin hawanya.
Dasar. Ya. Kamu jak turun ini ya, turun. Nah, untuk perjalanan hari ini saya kira cukup di sini dulu ya teman-teman. Habis ini saya juga mau makan. Setelah itu saya mau pulang karena mengingat ini tadi saya berangkat juga lupa enggak bawa jaket. Hawanya cukup dingin. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.